Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi. kelompok 5. Di sini kami akan podcast tentang artificial intelligence. Di sini saya nggak sendirian, saya ada teman saya. Saya sendiri bernama Muhammad Zulfikri Lubis dan teman saya ada. Abila Hafiz, lalu ada Fajar Kayaza. Ada saya Muhammad Rifauzan. Nah, sebelum saya mulai mungkin sedikit saya menjelaskan ya tentang artificial intelligence itu apa sih? Jadi banyak penafsiran harfiah dari terminologi artificial intelligence. CNBC Indonesia sendiri pernah memuat artikel yang menafsirkan AI sebagai simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Kalau dielaborasikan lagi, pemrograman untuk membuat simulasi kecerdasan manusia tersebut merupakan bagian dari computer science atau ilmu komputer. Jadi bisa dibilang AI adalah sains untuk membentuk komputer dapat meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, menurut saudara Abil nih, bagaimana perkembangan AI di dunia? Bisa dijelaskan loh? perkembangan AI di dunia. Ya. Gimana Jadi tuh? Di era digital ini dan di era digital dan Internet of Things. Nah, seperti sekarang, di mana semua data dapat terdigitalisasi dan tercapture dari manapun, bahkan secara real time, tentunya menjadikan AI perkembangan sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, di mana setidaknya setengah dari penduduk Indonesia sudah dapat mengakses internet. Namun, tentunya di negara-negara maju yang internet access coverage-nya hampir 100%, berkembang pesat di saat perkembangan teknologi menjadi computing power yang mumpuni. Itulah kenapa AI semakin berkembang. Di saat perkembangan teknologi menjadi computing power ini semakin terjangkau, ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi komputerisasi awan. Computing power untuk mengolah big data dan membuat AI tidak lagi menjadi hal yang mahal. Ketika hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat AI tersebut semakin banyak, tersedia dan terjangkau, maka bukan hanya negara maju atau perusahaan besar saja yang berpartisipasi. Di Indonesia sendiri mulai banyak startup yang menggunakan AI untuk menunjang kegiatan bisnis atau bahkan menjadikan AI tersebut sebagai bisnis. Itu menurut saya sih, Cok. Jadi begitu ya, saudara Abil ya. Nah, kalau contoh dari AI itu apa aja sih, saudara Abil? Kalau contoh dari AI, ya, apa? dari AI, artificial intelligence itu contohnya apa aja? Seperti apa aja gitu? Jadi kalau karena AI belajar dari data gitu, maka saya buat contohnya berdasarkan data yang digunakan untuk mengembangkan AI tersebut. Paling mudah mengkategorikan data menjadi dua, data yang berupa gambar atau visual, dan data non-gambar atau teks bahasa atau angka. Contoh AI yang dapat dibuat dengan data visual, misalnya AI untuk menganalisa dan mendeteksi objek dari gambar atau video. Anggap saja ini mengartifisialkan bagaimana mata manusia melihat dan mengenali objek. Sedangkan contoh AI yang dapat dibuat dengan data non-gambar, misalnya AI untuk membalas percakapan,
atau mengartifisialkan manusia berbicara atau mengirim pesan yang kita kenal sebagai chat atau voice atau speech bot, dan AI untuk membuat prediksi mengartifisialkan cara manusia berpikir tentang suatu keadaan di masa depan dan dengan menganalisa kondisi dari kurun waktu sebelumnya hingga saat ini. Seperti itu, Saudara Zulfikri Lubis. Nah, kita kan sering dengar ya bahwa AI itu kan artificial intelligence ada gitu di handphone. Nah, ada nggak sih aplikasi di ponsel yang telah menggunakan AI atau aplikasi AI itu sendiri gitu? Coba tolong Saudara Fajar Oktayaza bisa dijelaskan. Baca AI sebentar. diaplikasikan untuk menunjang aktivitas manusia, termasuk aktivitas yang dilakukan di ponsel. Umumnya dikenal beberapa fitur. Dapat berupa fitur khusus yang ada di ponsel maupun berupa fitur dalam aplikasi lain. Fitur personal assistant pada strip phone atau Siri misalnya menggunakan AI berupa NLP agar dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh manusia, sehingga dapat mendukung aktivitas penggunaan dalam mengoperasionalkan ponsel. Lalu yang menjadi fitur pada aplikasi lain, misalnya fitur rekomendasi produk pada aplikasi e-commerce, rekomendasi yang diberikan dihasilkan dari data perilaku kita selama menggunakan aplikasi tersebut, dipelajari oleh sistem dan diolah menjadi rekomendasi. Oh, jadi begitu. Begitu, Saudara. Ya, jadi nggak cuma di iPhone aja gitu ya, AI ini ada, tapi di Android juga yang kita dengar kayak AI kamera kan, kalau di iklan-iklan handphone Cina gitu, Android Cina banyak tuh AI kamera, AI baterai lah, apalah sekarang, udah banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau belajar AI harus bagaimana dan stepnya itu kayak gimana sih? Coba dah, tolong dijelasin Saudara Fajar. Kalau tertarik dengan AI secara teknikal atau ingin menjadi AI engineer, bisa dimulai dari mempelajari data science. Sekarang banyak tersedia online kursus online yang interaktif untuk mempelajari data science dari basic. Bahkan banyak yang gratis. Setelah cukup memahami ilmu dan prakteknya, mulai ciptakan portofolio dengan bereksperimen pada suatu data set, lalu posting hasilnya di open source platform yang memungkinkan hasil kerja kalian ditanggapi oleh komunitas data science seperti GitHub atau mengikuti kompetisi pada Kaggle. Kalau sudah ada portofolio, akan lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung ke perusahaan, misalnya memulai magang sebagai data science. Oh, jadi nggak semudah itu ya buat apa belajar step-step mengenai AI gitu. Ya nggak semudah sih, tapi kalau belajar bisa sih, pelan-pelan. Saya mau tanya nih ke Saudara Fauzan, ada nggak sih kendala dalam penerapan AI di Indonesia? Ada kendalanya. Kendala yang pertama sih itu kembali ke kunci drivernya ya, yaitu data. Di Indonesia masih banyak kita lihat proses bisnis yang dilakukan secara manual di luar sistem, sehingga perlu effort lagi untuk memindahkan menjadi data digital yang dapat diutilisasi menjadi AI. Nah, data kultur juga belum menjadi budaya yang umum. Jadi masih banyak PR untuk pengelolaan big data di Indonesia. Nah, selain kendalanya itu, ada mindset inovasi juga berpengaruh. Jika banyak yang berpikir bahwa tenaga kerja di Indonesia terbilang murah, sehingga untuk apa berinvestasi pada teknologi yang dikira hanya dapat mengotomasi pekerjaan manusia, maka tentunya akan berpengaruh pada gairah inovasi AI itu sendiri. Nah, untuk Saudara Abid, bisa dijelaskan nggak secara singkat, AI apa sih yang menurut Anda paling maju saat ini? Nah, cukup sekian podcast dari kelompok 3 tentang artificial intelligence. Mungkin hanya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanya di forum diskusi kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.